Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ma'wa Putri Kinanti, perwakilan dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan membahas tentang larutan dan basa. Nah, sebelum membahas apa itu larutan dan basa, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Ma'wa Putri Kinanti dengan NIM 003. Lalu selanjutnya ada Lita Yustiana dengan NIM 010. Selanjutnya ada Meila Zulfa dengan NIM 019, dan yang terakhir ada Muhammad Mahmud Mutakin dengan NIM 022. Teori asam basa. Asam adalah suatu zat yang larutan berasa asam, memerahkan lakmus biru dan menetralkan basa. Basa adalah suatu zat yang larutannya berasa pahit dan licin, membirukan lakmus merah dan menetralkan asam. Sedangkan larutan yang bersifat netral atau tidak bersifat asam dan tidak basa. Jika diuji lakmus maka tidak mengubah warna kertas lakmus. Tiga yang pertama dalam tiap kelompok zat sangat yang selalu dinitralkan dalam larutan yang dikelompokkan sebagai asam ataupun basa kuat. Di pihak lain, asam aset atau amina hanya sedikit terionkan ke dalam larutan air dan karena dikelompokkan masing-masing sebagai asam lemah dan basa lemah. Dua asam dan basa Bostred-Laur. Tahun 1923, J.N. Bostred di Denmark dan T.M. Laur di Inggris secara terpisah menyerahkan acara lain dalam memberikan asam basa. Menurut sistem ini, asam Bostred-Laur adalah donor proton dan basa Lauri adalah penerimaan proton. Dengan definisi ini beragam sifat-sifat asam basa dan reaksi kimia dan saling dihubungkan, termasuk reaksi yang berlangsung dalam pelarut-pelarut selain air maupun tanpa pelarut sama sekali. Yang ketiga itu ada larutan air asam dan basa, aqueous solution of acid and bases. Larutan asam terbagi menjadi dua, yaitu asam monoporik dan asam porilik. Asam monoporik. Nah, asam seperti HCl, NH3 dan Hc2H3O2 dan molekul yang mampu menyambungkan suatu proton ke sebuah molekul disebut asam monoporik. Karena penyubuhan proton adalah suatu reaksi yang reversible, tiap asam barulah membutuhkan basa dan menyembunyikan proton itu. Serupa pula tiap basa harus membentuk suatu asam dengan menerima sebuah proton. Hubungan ini sering disebut dengan konjungsi Ha plus H2O, H3 plus amin. Bahwa H2 adalah sebagai asam 1 dan amin itu sebagai asam 1, sebagai basa 1, mohon maaf. Saya ulangi, hubungan ini sering disebut dengan konjungsi Ha plus H2O, H3O plus amin, bahwa Ha adalah sebagai asam 1 dan amin sebagai basa 1, sedangkan H2O adalah sebagai basa 2 dan H3O sebagai asam 2. Yang kedua ada asam poliprotik. Nah, di sini asam seperti H2SO4, H3PO4 dan H2CO3 dengan molekul yang mampu menyambungkan lebih dari satu proton disebut asam poliprotik. Karena molekul H2SO4 dan H2CO3 dapat menyambungkan dua proton, mereka juga disebut asam poliprotik. Asam dengan molekul yang menyambungkan 3 proton seperti H3PO4 juga disebut dengan asam prolitik, H2SO4 plus H2O, H3O plus HSO4. Asam 1, basa 2, asam 2 dan basa 1. Nah, teman-teman bisa membaca di makalah juga sudah dijelaskan. Kemudian basa sifat-sifat lazim yang larutan dari air dari basa-basa disebabkan oleh ion hidroksida suatu brosted-Lowry hasil ion dari unsur 1A dan 2A adalah basa kuat karena ion hidroksida telah ada dalam senyawa-senyawa ini. Yang keempat adalah asam basa Lewis. Menurut pandangan ini bahwa asam adalah struktur yang mempunyai aktivis terhadap pangan elektron yang diberikan oleh basa, di mana basa tersebut didefinisikan sebagai zat yang mempunyai pasangan elektron yang mampu mendapatkan pemilik bersama. Lewis juga mengkelompokkan senyawa sebagai asam dan basa menurut kemampuan atau melepaskan menerima elektron. Menurut Lewis,
Asam itu senyawa yang menerima pasangan elektron. Senyawa dengan elektron valensi lebih dari 8. Basa senyawa yang mendorongkan pasangan elektron mempunyai pasangan elektron basa. Contoh reaksi antara NH3 dan BF3. Nitrogen mendorongkan pasangan elektron bebas kepada boron. Pasangan bebas yang didonorkan maksudnya ditandai dengan tanda panah antara atom nitrogen dan boron. Itu sekilas mengenai tentang teori asam basa. Kesetimbangan ion. Kesetimbangan yang melibatkan pengionan asam lemah dan larutan air penting dalam banyak bidang ilmu. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi-reaksi ini masing-masing disebut tetapan pengionan asam K dan tetapan pengionan basa. Tiap tetapan ini mengandung faktor untuk konsentrasi air. Besarnya ketetapan ini menyatakan kuat asam atau basa itu. Untuk asam poliprotik dan basa polibasa, tetapan pertama selalu lebih besar daripada yang kedua dan seterusnya. Dan semua larutan elektrolit lemah derajat pengionan mengikat jika larutan bertambah encer, namun tetapan pengionan tidaklah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Yustiana, NIM 1931411010. Ketetapan ionisasi. Asam dan basa kuat terionisasi seluruhnya, sehingga tidak memiliki ketetapan kesetimbangan. Namun, asam dan basa lemah memiliki tetapan kesetimbangan, karena dalam air hanya terurai atau hanya terionisasi sebagian. Asam dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatannya, yaitu yang pertama, asam kuat, yaitu yang derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mengalami ionisasi sempurna, misalnya HCl. Lalu yang kedua, asam lemah, yaitu asam yang derajat ionisasinya kurang dari 1 atau mengalami ionisasi sebagian, misalnya CH3COOH. Basa dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatannya, yaitu yang pertama, basa kuat, yaitu basa yang derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mengalami ionisasi sempurna, misalnya KOH. Yang kedua, basa lemah, yaitu basa yang derajat ionisasinya kurang dari 1 atau mengalami ionisasi sebagian, misalnya amonia. Hasil kali ion air. Air merupakan pelarut yang unik. Salah satu sifat khasnya yaitu kemampuannya untuk bertindak baik sebagai asam maupun basa. Air berfungsi sebagai basa dalam reaksi dengan asam-asam seperti HCl dan HC3COOH. Dan pelarut ini berfungsi sebagai asam dalam reaksi dengan basa seperti NH3. Air merupakan elektrolit yang lemah dan hanya terionisasi sedikit. Selanjutnya saya akan membahas tentang pH. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan pH? pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat kesamaan suatu larutan. Nah, larutan asam mempunyai pH lebih kecil dari 7, sedangkan pH basa mempunyai pH lebih besar dari 7, sedangkan larutan netral mempunyai pH 7. Nah, larutan konsentrasi ion atau H+ dalam suatu larutan encer umumnya sangat rendah tetapi menentukan sifat-sifat dari larutan terutama. Larutan dalam air. Menurut Sorensen, pH merupakan fungsi logaritma negatif dari konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan. Dan di dalam suatu larutan dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan negatif log H+. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.